Alkisah di kampung Ujung Jaya yang hijau dan juga asri, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Perlu diketahui bahwa Jaka ini memilih menjadi petani di kampung saat rekan sebayanya memilih merantau ke kota. Mereka bekerja di pabrik-pabrik, menjadi buruh untuk menghidupi anak istrinya yang tinggal di kampung. Bagi mereka, selain masa depan yang suram lantaran hasil panen kerap tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, menjadi petani bagi kebanyakan pemuda adalah sebuah kutukan. Terlebih sudah banyak korban nyawa melayang dan mati dalam kondisi tubuh mengerikan. Konon, hantu berkepala api yang terkenal jahat dan mematikan kerap dijumpai di tengah pesawahan pada malam hari menjelang panen. Warga menyebutnya dengan hantu Purmangbang. Jaka selama ini berusaha menepis rumor itu karena dia yakin hantu seperti itu tidak mungkin ada, apalagi di zaman yang sudah modern seperti saat ini. Maka ia memutuskan tetap meneruskan tradisi orang tuanya sebagai petani. Ia menikah dan membangun rumah mungil di tepi area pesawahan yang luas hingga ia memiliki 1 orang anak. Hingga saat ini tak ada peristiwa petani yang mati dibunuh oleh hantu Purmangbang. Tapi di pagi ini korban kembali terjadi. Selepas sholat subuh berjamaah di rumah, Jaka bersama istrinya kaget bukan main saat mendengar pengumuman kematian dari toa musola di kampung sebelah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, yakni saudara kita bersama tetangga Hasan bin Jamin pada malam tadi. Maka bagi sanak saudara mohon kehadirannya di rumah duka. Jaka dan istrinya sangat kaget bukan main, karena sore tadi dia masih melihat Hasan berjalan melewati rumah Jaka, menyapa dengan ramah dan mengatakan hendak ke saung di tengah sawah miliknya. Sang istri tentu saja gelisah, jangan-jangan Pak Hasan juga meninggal karena diserang oleh hantu Purmangbang. Jaka sebenarnya curiga hal yang sama, tapi demi menenangkan istrinya, Jaka mengatakan dia akan segera mencari tahu jawabannya sekaligus melayat ke rumah Pak Hasan. Benar saja, setibanya Jaka di rumah duka, kabar penyebab kematian Hasan langsung menjadi perbincangan masyarakat. Warga berbisik kalau tubuh Hasan penuh luka bakar dan sayatan benda tajam, kemungkinan dari kuku-kuku hantu Purmangbang. Warga jadi bergidik, sementara Jaka terdiam. Dia penasaran dan dia beranikan diri untuk melihat langsung jasad Pak Hasan. Jaka shock bukan main karena memang benar tubuh Pak Hasan penuh dengan luka bakar, kulitnya sebagian melepuh, sementara ada luka-luka sayatan menganga. Bahkan darah masih terlihat keluar meski sudah dibebat kain. Jaka benar-benar kaget. Dia berpikir, apa jangan-jangan rumor tentang hantu pembunuh petani itu benar adanya? Setelah selesai memakamkan Hasan, Jaka dan beberapa warga ikut ke rumah kepala desa yang baru 1 bulan ini menjabat. Tentu saja untuk membicarakan soal hantu Purmangbang yang sangat meresahkan itu. Warga minta agar kegiatan ronda kembali digelar, terutama di daerah pesawahan. Tapi saat kepala desa berjanji akan menghidupkan kembali program ronda yang sudah lama mati dengan satu syarat, yakni warga mau dan kompak bersama-sama berjuang dan menjaga desa. Akan tetapi satu persatu warga tak ada yang mau dan memilih untuk pulang. Mereka beralasan tidak mau menjadi korban Purmangbang selanjutnya. Maka Jaka merasa kesal karena ternyata kepala desa yang baru pun tak bisa menyelesaikan masalah ini karena memang warganya sendiri tidak kompak dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Selepasnya, setelah Jaka ikut ke rumah kepala desa, dia pulang ke rumah. Sepanjang jalan dia melihat langit mulai mendung seperti berduka atas kepergian Pak Hasan. Jaka berjalan melewati pematang sawah menuju ke rumahnya di kampung sebelah. Sepanjang mata memandang, nampak padi-padi yang sedang menguning dan siap dipanen terlihat memanjakan matanya. Jaka benar-benar tidak menyangka kalau di balik pemandangan indah tentang pesta panen itu tersimpar teror mematikan dari hantu jahat. Jaka berlari saat suara gemuruh di kejauhan mulai terdengar. Dia tidak mau kehujanan di jalan, dia harus segera bergegas pulang ke rumahnya berkumpul dengan anak istrinya. Setibanya di rumah, istri Jaka sudah menyambut dengan wajah sangat gelisah.
Dia bertanya soal Hasan. Jaka pun membenarkan kalau Pak Hasan meninggal karena menjadi korban kekerasan hantu Kurmang. Tentu saja ini membuat istri Jaka sangat ketakutan. Meski Jaka berusaha menenangkan dan mengatakan kalau dia masih kurang percaya dengan hantu tersebut. Mendengar Jaka yang bilang begitu, sang istri malah marah. Dia tidak mau Jaka menjadi korban selanjutnya. Jaka hari itu diminta tidak ke sawah, biarkan dulu suasana kembali tenang. Jaka pun akhirnya menurut dengan istrinya. Hingga menjelang sore hari, langit malah kian gelap, sementara angin berhembus lebih kencang dari sore biasanya. Jaka yang sejak tadi berdiri melihat pesawahan, segera berlari ke dalam rumah karena anak istrinya yang ketakutan kembali memanggil-manggilnya. Namun saat Jaka membalikan badan, mendadak wus, ekor mata Jaka malah menangkap sosok hitam berkelebat di balik badannya. Jaka refleks menoleh dan balik badan lagi, tapi tak ada siapapun di sana kecuali batang padi yang bergerak di hempas angin. Jaka terdiam sejenak, tapi sang istri kembali berteriak memanggilnya. Jaka masuk dan melihat anak dan istrinya sangat ketakutan. Istri Jaka nampak panik sementara anaknya menangis melihat ibunya tak tenang dan gelisah. Jaka berusaha menenangkan mereka dengan cara segera mendekap anaknya yang masih berumur 1 tahun. Sang istri sibuk menutup telinga karena angin di luar sana bergemuruh di kejauhan seolah sedang menuju dan menerkam rumah gubuk mereka yang ringkih dan kecil. Suara gesekan batang-batang padi di sawah dan luas terdengar berdesis seperti ular yang siap memangsa. Sambil terus mendekap keluarganya, Jaka melihat atap rumah, beberapa genting terlepas dan melesat ke udara lepas, entah mendarat di mana. Sungguh suasana yang sangat menegangkan. Beruntung setelah itu suasana kembali reda, tapi malam itu Jaka dan keluarganya tak bisa tidur lelap seperti warga lain. Karena sehabis badai tadi, pada malam harinya para pencuri padi biasanya akan beraksi. Alhasil, maka malam itu setelah berhasil membuat anak istrinya tenang dan tertidur, Jaka memutuskan berjaga-jaga di luar rumah. Dia duduk di balai bambu teras rumahnya yang langsung berhadapan dengan hamparan sawah yang siap dipanen di depannya. Di tengah luasnya area persawahan rawa itu hanya ada satu kotak sawah milik Jaka. Itu pun hasil gadai dari tetangga yang meninggal misterius di sawah, selebihnya hanya warisan dari orang tuanya. Malam semakin larut, heningnya kian mencekam. Jaka mulai mengantuk, matanya mulai menyipit karena lelah. Hingga kemudian dia tersentak kaget saat melihat di kejauhan ada beberapa cahaya obor yang nampak berjalan di pematang sawah. Jaka tentu saja segera bangkit. Ia menyangka itu adalah kawanan maling yang ingin mencuri dengan cara memanen lebih dulu di malam hari. Jaka segera mengambil golok di balai bambu yang ia duduki, lalu dia selipkan di pinggang, dan setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Jaka pun bergegas menyongsong para maling-maling itu. Jaka terus menembus gelap malam dan kesiur angin yang kian dingin. Ia tidak tahu saat itu jam berapa. Ia hanya ingin segera mengusir maling itu, karena bagaimanapun juga punya kotak sawah. Jika itu dicuri, maka anak dan istrinya akan makan apa? Jaka semakin mendekat, maka pelan-pelan dia hunus goloknya untuk bersiaga. Jaka mulai merunduk agar kedatangannya tidak diketahui para pencuri itu. Tapi ternyata wajah Jaka yang tersembunyi di antara dedaunan padi mendadak mendelik kaget saat melihat apa yang dilihatnya di depan dirinya. Ternyata Jaka yang mengira api itu berasal dari obor bambu para pencuri mendapati kenyataan lain. Jaka gemetar dan menganga saat menyadari kalau api itu berasal dari kepala botak makhluk hantu yang selama ini disebut Kurmang. Hantu itu jelas sekali di matanya. Dari tempatnya yang agak jauh, Jaka jelas sekali bisa melihat sosok berkepala botak menyeramkan dengan kuncir rambut api, matanya bundar besar dengan wajah yang keriput dan hijau. Kuku tangannya tajam, taringnya panjang di kedua tepi mulut, perutnya buncit dan juga mengkilat. Jaka berusaha lari, tapi malang kakinya terperosok ke sawah. Akibatnya hantu itu menoleh. Jaka sok bukan main saat matanya dan mata hantu Kurmang saling beradu. Jaka berusaha lari sekuat tenaga, tapi hantu itu mengejar. Jaka teriak minta tolong, tapi tak ada satupun orang di tengah sawah, apalagi di malam gelap gulita seperti itu. Hingga kemudian Jaka benar-benar kaget bukan main karena sebuah pisau tertancap di punggungnya.
Jaka terjatuh di pematang sawah, mengerang kesakitan. Dia hendak bangun, tapi hantu itu malah menyerang dengan obor dan sebuah parang. Jaka heran mengapa hantu menyerang dengan senjata. Ternyata setelah Jaka berusaha melawan dan berhasil menyabetkan golok di pinggangnya, hantu itu tak lain adalah hantu jadi-jadian. Dia bukan hantu sungguhan yang sebagaimana anggapan warga, tapi dia hantu bohongan. Jaka bertanya mengapa dia melakukan teror ini semua. Hantu itu ternyata bisa bicara dan bilang kalau dia sakit hati lantaran dia kalah pemilihan kepala desa. Maka untuk membalas sakit hatinya, dia akan membunuh warga yang tidak memilihnya dulu. Lantaran Jaka sudah mengetahui rahasia hantu palsu itu, maka Jaka pun hendak dihabisi. Tapi ternyata tidak mudah melawan Jaka, apalagi Jaka juga membawa senjata. Alhasil terjadi perkelahian di tengah pematang sawah malam itu. Jaka terdesak saat berkelahi di pematang, namun saat dia berhasil memukul hantu palsu itu hingga terjungkal hingga ke sawah dan obornya lepas, sosok itu panik karena tidak bisa melihat keberadaan Jaka yang sembunyi di balik batang-batang padi dan juga tertutup oleh gelapnya suasana malam. Hingga kemudian Jaka berhasil menyerang dari bawah, menyabet kaki sosok itu dengan goloknya, hingga sosok menyeramkan itu teriak kesakitan dan juga terjatuh. Tepat saat itu, istri Jaka yang gelisah karena Jaka tak juga pulang datang bersama warga dan kepala desa. Jaka lalu menjelaskan kalau semua teror tentang hantu Kurmangmang pembunuh manusia itu hanya bohong belaka. Semua ini adalah rekayasa Kison Haji yang menggunakan topeng dan membunuh warga karena motif benci selepas kalah pemilihan kepala desa. Kison Haji pun dibawa ke kampung untuk diadili dan topeng-topeng serta parang dan barang buktinya dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti. Saat mereka semua pulang dengan perasaan lega, mendadak ada beberapa obor muncul dari tengah sawah, menyembul dari bawah padi, lalu nampak sosok-sosok hantu boncel dengan wajah menyeramkan. Dengan rambut kuncir api dan gigi-gigi bertaring panjang, mata mereka mendelik seolah hendak lepas. Mereka menatap ke arah depan, memandangi penonton channel ini. Sekian.